Ya udahlah, capek. Ngapain harus pelayanan? Toh yang dilayani juga nyebelin. Apakah saya yakin kalau saya memberikan ceramah, bicara tentang pertobatan, sekian orang akan bertobat? Kalau saya ngomong 1 jam dan Anda semua bertobat, besok kiamat, coy. Jadi apa yang saya mau katakan? Orang itu selalu dalam pergumulan. Maka mari kita berbicara seperti apa Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes dikatakan, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dalam Injil Yohanes jelas siapa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Siapa? Roh beda dengan Tuhan Yesus. Siapa Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau Anda diingatkan Roh Kudus, berarti Anda diingatkan oleh siapa? Allah. Kalau Anda merasa misa, aduh capek banget, inginnya tertidur tapi Anda coba melek, Anda digerakkan oleh siapa? Allah. Maka di dalam Injil Yohanes pun dikatakan siapa itu Roh Kudus? Dia akan menyertai kamu dan diam dalam kamu. Itu keren banget. Dia tidak hanya menyertai kamu, tetapi juga dia tinggal di dalam kamu. Pertanyaannya, betah nggak Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda? Itu masalahnya. Karena ada bapak-bapak prodiakon kurang ajar. Dia mengirimkan komuni, dia taruh di sini ke komuninya sambil merokok. Sedang apa Bapak? Mendupai Sakramena Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, apa maksudnya? Apa artinya? Mari kita lihat. Dan Roh itu siapa? Ia adalah Roh kebenaran dan memimpin kamu pada kebenaran. Bapak Ibu nanti tidak perlu nulis-nulis, saya akan berikan makalah ini. Makalahnya. Karena saya tahu Anda tulis pun nggak akan dibaca lagi. Betul atau tidak? Apalagi perjalanan dari Manado ke sini 4 hari 4 malam, coy. Terbang bersama angin laut. Jadi kita sudah tahu itu Roh Kudus. Nah sekarang, kapan kita menerima Roh Kudus? Kapan kita menerima Roh Kudus? Ibu, kapan kita terima Roh Kudus? Di saat ibu mau meninggal. Ini susahnya. Yang semacam ini Tuhan pening. Masa orang meninggal setelah di dalam kubur dia butuh Roh Kudus? Itulah sebabnya setelah itu dia datang. Romo, saya cekik kamu. Roh Kudus dicurahkan atas kita pada saat apa? Pembaptisan. Jadi Roh Kudus bagaimana hadir dalam diri seorang Katolik? Di saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Anda dimeteraikan dengan baptis Anda itu miliknya siapa? Kristus. Tuhan, lihat kayak ini juga milik Tuhan. Jelek-jelek kayak gini milik Tuhan. Jadi kita itu dipatrikan oleh pembaptisan, kita milik Allah, Roh tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Maka Katekismus Gereja Katolik menulisnya bagus. Sakramen baptis yang dinamakan permandian, kelahiran kembali,
membaharui yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan apa? Dan Roh itulah yang akhirnya menjadikan kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita itu sudah punya apa? Karcis. Tiket. Untuk kemana, Pak? Surga. Haleluya. Bapak meninggal saat ini langsung masuk mana, Pak? Surga. Halo, masalahnya tiket itu kadaluarsa atau tidak? Masih berlaku atau tidak? Ya, tiket itu masih berlaku kalau kita hidup di dalam Roh. Tidak bisa langsung mati langsung mana? Masuk surga. Enak sekali, Pak. Kalau itu kayak saya kawin berkali-kali. Tidak. Jadi walaupun kita sudah dipatri milik Roh Kudus, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa? Panggilan hidup kita. Mana yang lebih berat, Bapak Ibu? Panggilan menjadi seorang anggota karismatik atau menjadi